Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hari ini kita belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense itu untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Intinya itu pada saat sedang ya, pada waktu sedang itu ya. Nah, itu untuk rumusnya atau formula subject to be plus verb ing. Nah, verb ing ini maksudnya ya, kata kerja pertama itu ditambah ing. Nah, coba lihat. Subject I itu to be-nya am, subject you, we, they itu to be-nya are, subjeknya he, she, it, name to be-nya is. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya ya, I am listening to the music now. Ya, I subject to be-nya am, listen verb 1 ditambah ing jadi listening. Nah, itu dia ya. Artinya saya sedang mendengarkan musik sekarang. Ya, contoh yang berikutnya. David is calling his wife at the moment. David itu nama orang, to be-nya is ya. Call itu verb 1 ditambah ing jadi calling ya. Jadi artinya David sedang menelpon istrinya saat ini. Nah, sekarang untuk kalimat negatifnya. Rumus untuk kalimat negatifnya itu subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing ya. Nah, contohnya ya, we are not watching the television at the moment. Now, we subject to be-nya are, not plus watch, word itu kata kerja pertama ditambah ing ya, watching. Artinya ya, kami tidak sedang menonton TV saat ini. Contoh kedua, she is not sleeping now. She subject to be-nya is, not sleep verb 1 tambah ing jadi sleeping. Artinya dia tidak sedang tidur sekarang. Ya. Untuk catatan dalam membentuk pola present participle atau verb 1 plus ing ya. Nah, jika bentuk kata kerja dasarnya bersuku kata satu tekanan, pengucapannya terletak pada suku kata terakhir yang didahului oleh sebuah huruf hidup, maka huruf akhirnya digandakan, kemudian barulah ditambahkan ing. Contoh ya, misalnya cut. Jadi itu kan T-nya itu ditambah ing jadi cutting. Itu jog tambah juga ya, karena ini ya penjelasannya kan pengucapannya terletak pada suku kata terakhir yang dilalui oleh sebuah huruf hidup. Nih kamu lihat nih jog. Nah, ini U ini huruf hidup, terus T ini huruf apa? Huruf mati. Jadi ini ditambah T-nya itu harus ditambah sama dengan jog ini. Ini kan O ini kan huruf hidup, J ini adalah huruf mati, jadi ditambah G-nya. Jadi jogging. Nah, ini juga sleep. Ini I huruf hidup, P ini huruf mati, jadi tambah P-nya sleeping. Ini juga swim. I ini adalah huruf hidup, M itu ada huruf mati, jadi M-nya ditambah swimming ya. Ya, lihat halaman berikutnya.
Jika bentuk kata kerja dasarnya bersuku kata dua atau lebih dan tekanan pengucapannya terletak pada suku kata terakhir yang didahului oleh sebuah huruf hidup, maka huruf matinya digandakan lalu ditambahkan ing. Nah, ini hampir sama ya dengan contoh yang tadi. Misalnya contoh begin. Nah ya, didahului huruf hidup i, ini huruf hidup, n itu huruf mati, maka ditambahkan ing. Ini juga occur tuh u huruf hidup, r huruf mati, jadi occurring, r nya 2. Submit, ini juga i huruf mati, i huruf hidup, t huruf mati, jadi submitting, t nya 2 ya. Jika bentuk kata kerja dasarnya bersuku kata dua dan berakhiran huruf L yang didahului oleh huruf hidup, maka huruf L tersebut digandakan kemudian ditambahkan ing. Nah, contohnya misalnya ini control, ini kan huruf L ya, tapi didahului oleh huruf hidup, jadi L nya 2, controlling. Seperti ini juga L, ini kan huruf L tapi dahului huruf hidup, jadi expelling, L nya 2. Propel, ini juga L ya, terus dahului huruf hidup, jadi profiling. Ini juga quarrel, L akhirnya ya, huruf L terus didahului huruf hidup, jadi quarreling ya. Contoh yang berikutnya, jika bentuk kata kerja dasarnya bersuku kata satu atau dua dan berakhiran L yang didahului oleh 2 buah huruf hidup, maka huruf L tersebut tidak digandakan tetapi langsung ditambahkan ing. Nah, jadi beda dengan yang tadi. Kalau ini kan berakhiran dengan huruf di akhiri huruf L, tapi didahului dengan 2 buah huruf hidup. Dengan A ini adalah huruf hidup, jadi langsung saja ditambah ing, counseling. Seperti ini juga sell, L kan, A ini adalah huruf hidup, ini langsung saja sailing. Nah ini ya, jika bentuk kata kerja dasarnya berakhiran huruf E yang didahului oleh huruf mati, maka huruf E tersebut dihilangkan baru kemudian ditambahkan ing. Nah lihat ini ya, ini huruf E ya, ini didahului huruf mati, maka E nya ini ganti dengan I tambah ing, jadi coming. Ini juga sama, di huruf E terus didahului huruf 2 huruf mati, jadi langsung saja changing, E nya ini diganti terus tambah ing. Ini juga right. Nah, right ini E terus ya didahului huruf mati, jadi riding. Ini juga sign, E terus didahului huruf mati, jadi signing langsung, E nya itu diganti I ya. Ini juga write, E terus T nya ini huruf mati, langsung saja E nya diganti terus tambah ing, writing. Nah itu yang terakhir ya, jika bentuk kata kerja dasarnya berakhiran IE, maka akhiran IE tersebut diganti dengan Y kemudian ditambahkan dengan ing. Contohnya day itu I nya itu diganti Y tambah ing, IE nya itu diganti Y terus tambah ing, jadi dying. Lie juga I nya itu, IE nya itu diganti Y jadi lying, terus tie itu IE nya itu diganti Y tambah ing, jadi tying. Itu saja ya. Kalau misalnya ada kesalahan, kekeliruan ya, saya mohon maaf ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.